Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait perbedaan antara SBMPTN dan SNBT tahun 2023. Yang mana SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini dilaksanakan pada tahun 2022 serta tahun-tahun sebelumnya. Sementara tahun 2023 berubah menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Itu merupakan kebijakan baru dari Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim beberapa hari terakhir ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama adalah materi yang diujikan. Nah, SBMPTN tahun sebelumnya itu menguji 3 materi atau poin penting ya. Yang pertama adalah tes kemampuan akademik atau TKA. Ini bergantung dari jurusan adik-adik ya. Misalnya yang berasal dari jurusan IPA, biasanya itu yang diteskan adalah matematika, biologi, kimia, fisika ya. Nah, itu adalah TKA-nya. Sementara untuk yang IPS ya sesuai dengan jurusannya tentunya sejarah, ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya. Nah, untuk SNBT tahun depan ini tahun 2023 itu dihapus untuk tes kemampuan akademiknya. Nah, apa alasannya dihapus? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya secara detail terkait dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mendikbud sehingga kemudian dijadikan dasar untuk menghapus tes kemampuan akademik. Kemudian yang kedua, tes potensi skolastik atau TPS. Nah, ini masih ada ya di SNBT. Namun TPS ini dibagi menjadi 4 bagian ini ya untuk SNBT-nya. Kemudian yang ketiga tes bahasa Inggris ya untuk SBMPTN. Sementara SNBT juga ada tes bahasa Inggrisnya ya, literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian tes potensi kognitif, literasi dalam bahasa Indonesia, dan penalaran matematika. Dan keempat-empatnya ini merupakan tes bakat skolastik ya sebutannya atau TPS. Nah, perbedaan mendasar dari SBMPTN dan SNBT di mana SBMPTN itu masih banyak yang harus adik-adik hafal ya terkait materinya, terutama untuk tes kemampuan akademik ya, sangat banyak sekali yang harus adik-adik pahami dan hafal, rumus-rumus dan seterusnya. Sementara SNBT ini karena telah dihapus maka lebih menekankan pada penalaran ya ketimbang hafalan. Jadi kemampuan menalar dan memecahkan masalah itu yang paling dibutuhkan ketika menjawab soal saat SNBT nantinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaannya kenapa sih dihapus TKA ya, tes kompetensi akademiknya? Yang pertama ternyata siswa tidak tergantung pada bimbel. Nah, selama ini kan ketika diadakan TKA itu jauh hari sebelumnya pasti adik-adik calon mahasiswa baru itu mempersiapkan secara matang, bahkan 1 hingga 2 tahun sebelum tes, itu melalui bimbel salah satunya. Sehingga kemudian kalau ini dihapus, maka adik-adik siswa tidak lagi tergantung pada bimbingan belajar ya. Apa sih dampaknya dengan bimbingan belajar ini? Karena kita tahu bahwa bimbingan belajar itu tidak sedikit ya biayanya, sehingga orang tua tidak terbebani tanggungan finansial untuk bimbel. Nah, ini kan yang menjadi kesenjangan ya antara siswa yang berada pada kemampuan orang tua yang berada di kurang mampu dibandingkan dengan orang tua yang berada. Nah, untuk siswa yang kemampuan orang tuanya kurang itu sangat kesulitan untuk membayar bimbingan belajar sehingga ada kesenjangan tadinya ya antara siswa dengan kemampuan orang tua tergolong kaya atau mampu dengan siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga inilah kemudian kenapa Mas Menteri menghapus TKA ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa tidak perlu menghafal materi. Nah, tadi kan kalau di SNBT ini lebih menekankan penalaran dan pemecahan masalah, di mana nanti soal yang diberikan itu berupa soal analisis ya, jadi pemecahan masalah, jadi tidak perlu adik-adik siswa untuk menghafal materi sebanyak mungkin. Cukup adik-adik memiliki kemampuan menalar dan memecahkan masalah. Tentunya nanti kakak akan berikan trik-triknya bagaimana supaya bisa mempersiapkan SNBT ini lebih matang lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat, guru berfokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik dan berorientasi pada penalaran bukan hafalan lagi-lagi ya. Karena selama ini kan guru mengajarkan
materi-materi yang tentu berkaitan dengan persiapan SBMPTN tahun-tahun sebelumnya, di mana materi itu berupa banyak hafalan ya. Jadi siswa itu diberatkan dengan hafalan, belum lagi banyak sekali mata pelajaran ya, seperti matematika, kimia, biologi, fisika itu kan berat-berat ya. Nah, sementara untuk tahun ini karena sudah dihapus, sehingga guru cukup berfokus pada pembelajaran yang bermakna ya. Jadi siswa itu benar-benar paham secara menyeluruh ya terkait dengan pembelajaran tersebut dan berorientasi pada penalaran. Jadi bagaimana guru itu mengajarkan kepada siswa untuk bisa menalar ya. Jadi menalar dan memecahkan masalah yang disajikan pada soal seperti itu. Dan yang kelima adalah guru cukup menjalankan pembelajaran sesuai kurikulum untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi seleksi masuk PTN. Jadi sebelumnya kan kita tahu bahwa guru ini disibukkan dengan persiapan siswa untuk mengikuti SBMPTN, sehingga kemudian pembelajaran di sekolah itu tidak lagi fokus ya. Jadi kalau saat ini sudah dihapus TKA, maka guru cukup menjalankan pembelajaran yang berada atau sesuai dengan arahan kurikulum ya. Seperti itu ya. Jadi tidak melenceng jauh dari kurikulum. Karena di kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud itu sudah menyangkut penalaran dan pemecahan masalah, sehingga kemudian siswa bisa menalar dan memecahkan masalah yang disajikan pada soal seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya soal kognitif ya, salah satu contoh yang dipaparkan oleh Mas Menteri ya pada saat webinar sebelumnya beberapa hari terakhir ini. Misalnya 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rima, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano, setelah itu ia dijemput oleh Adi. Rima menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, soal-soal semacam ini kan tidak perlu kita hafal. Cukup kita menganalisa rumah siapa sih yang pertama, kemudian rumah siapa yang dahulu. Tentu kita nanti gambarkan dahulu nih dari runtutan ceritanya. Kita ilustrasikan, oh yang ini jemput ini dulu, kemudian jemput ini lagi. Sehingga kemudian kita bisa analisa, oh ternyata rumah yang paling jauh dari sekolah itu rumahnya siapa, atau rumah yang paling dekat itu rumahnya siapa gitu kan. Jadi ini kan tidak perlu ada hafalan. Nah, untuk soal ini sudah kakak bahas di video kakak di part 1 ya, pembahasan soal skolastik atau soal kognitif ya, silahkan cek aja video kakak sebelumnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa poin penting yang harus adik-adik perhatikan kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara mengasah kemampuan kognitif seperti soal yang tadi sebelumnya ya, silakan adik-adik belajar mengobservasi situasi. Nah, ini apa maksudnya? Nah, jadi saat seseorang sudah bisa mengobservasi situasi, maka akan dengan mudah memahami konteks. Hal ini akan mempertajam kemampuan analisis dan pola, di mana ketika adik-adik mampu mengurai pola dengan akurat dan memecahkan pertanyaan silogisme, akan lebih mudah apabila adik-adik melaksanakan pendekatan sistematis dan menghabiskan waktu 1 jam setiap hari selama setidaknya 3 bulan. Nah, mumpung tes SNBT-nya masih cukup jauh, silakan adik-adik membiasakan diri untuk belajar mengobservasi situasi. Nah, ini bisa melalui pengerjaan soal-soal yang tentu berkaitan dengan soal kognitif ya, seperti soal-soal yang tadi ya. Kemudian poin yang kedua adalah pahami konteks dalam struktur logika, di mana kemampuan penalaran adik-adik akan semakin meningkat apabila adik-adik mampu memahami konteks, kerangka atau bias suatu informasi berdasarkan struktur logika. Meskipun idealnya adik-adik bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta, realitasnya hampir semua manusia punya sikap bias. Misalnya dalam suatu diskusi atau argumen, pasti ada kepercayaan dasar dari individu masing-masing. Jadi berbeda ya antara individu satu dengan yang lainnya ketika berargumen atau berdiskusi ya. Jadi ada kepercayaan dasarnya ya. Nah, kalaupun adik-adik bisa bernalar dengan baik, adik-adik bisa membedakan mana konteks yang benar atau mendekati benar dan mana kerangka yang bias. Hal ini bisa adik-adik temukan dari struktur logika yang adik-adik bangun atau bisa dibilang sebagai premis-premis awal untuk menarik kesimpulan suatu informasi. Nah, kalau dalam mata pelajaran SMA dulu ya, adik-adik biasa belajar struktur logika dan kemampuan penalaran dalam materi logika matematika. Nah, ini kan sudah adik-adik pelajari di materi
logika matematika ya, di mana materi ini merupakan materi terpenting dalam pengerjaan soal TPS ya, TPS yang tes potensi skolastik tadi ya, salah satunya adalah kemampuan kognitif. Di mana lewat materi logika matematika, adik-adik bisa paham seputar perangkai dasar proposisi dan silogisme untuk menarik suatu kesimpulan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu. Nah, apakah adik-adik pernah berada di persimpangan jalan dengan sebuah keputusan? Pasti pernah ya, kita pasti bingung nih keputusan apakah mau milih yang A atau yang B, atau mau ke kanan atau ke kiri, pasti pernah ya. Nah, apabila adik-adik menyelesaikan masalah secara proaktif dan berpikir panjang, maka dapat menghindari perasaan ragu-ragu dan putus asa yang buruk. Jadi kita harus berpikir panjang ya dalam menyelesaikan atau memutuskan sesuatu ya. Kenapa? Karena dengan kita berpikir panjang, kita akan benar-benar matang dalam mengambil sebuah kesimpulan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, bermain game yang melibatkan logika atau pemecahan masalah. Nah, siapa nih yang hobi main game? Tentu carilah game-game yang bisa menalar atau melibatkan logika berpikir ya. Apa sih contohnya? Misalnya adik-adik bisa bermain catur. Catur kan kita berpikir ya, langkah selanjutnya apa gitu kan. Jadi itu melatih nalar dan pemecahan masalah adik-adik seperti itu. Bisa juga teka-teki atau sudoku, pencarian kata, dan game-game yang serupa ya, yang tentu game yang tadi yang bisa melatih daya nalar dan pemecahan masalah kita. Kemudian yang kelima, silakan adik-adik nonton film detektif. Nah, siapa nih yang hobi nonton film ya silakan. Kalau selama ini nonton film yang mungkin ya tidak terlalu berhubungan dengan kemampuan kognitif, silakan mungkin beralih ke film detektif. Kenapa? Karena film detektif ini kan kita menebak sesuatu ya. Jadi di situ kemampuan berpikir kita akan teruji. Contoh film detektif yang direkomendasikan misalnya Sherlock Holmes. Nah, lewat film ini adik-adik bisa mendapatkan cara berpikir baru seperti dari keterbatasan data. Adik-adik hanya perlu menyingkirkan hal-hal yang nggak mungkin. Sisanya adalah hal yang paling mungkin dan kemungkinan benar ya. Jadi ini bisa membuat nalar adik-adik terbiasa ya dalam memecahkan masalah seperti itu. Baiklah adik-adik, demikianlah video kali ini. Kakak harap adik-adik bisa mempersiapkan SNBT secara matang. Dan saran-saran kakak tadi semoga bisa bermanfaat buat adik-adik ke depannya. Kakak doakan semoga adik-adik bisa mendapatkan kampus tujuan dengan jurusan yang adik-adik impikan selama ini. Terus semangat, jangan putus asa, pasti bisa, yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terus berdoa dan minta restu orang tua ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.